إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذرية أمته الكرام، خصوصا لا روح جميع مشايخنا أينما كانوا، ثم خصوصا لا روح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم الرحمة المفردة علينا من بركاتهم وأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا إياكم تبع الصالحين ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا بزمراتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب. على هذه النية على كل ما نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ada buah sini ada. Buah. Anu di mobil buah yang hijau. Di mobil. Di rumah kunci atau mintakan di rumah aja ada apa? Mintakan di rumah. Ayan sari bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala syurutu sihhatis shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syurutu sihhatis shaum ay idza tawaffarat hadhihi syurutu sahhas shaum وهي أربعة. الأول الإسلام فيشترط أن يكون مسلما جميع النهار ولو ارتد لحظة واحدة بطل صومه. الثاني العقل فيشترط أن يكون عاقلا مميزا جميع النهار فلو جن ولو لحظة واحدة بطل صومه. وأما الإجماع والسكور فسيأتي تفصيله في مبتلات الصوم. الثالث النقاء من الحيض والنفاس فيشترط أن تكون المرأة طاهرا جميع النهار ولو حاضت في آخر لحظة من النهار في آخر لحظة من النهار بطل صومها. وكذلك لو طهرت أثناءه ولكن يسن لها الإمساك. الرابع العلم بكون الوقت قابلا للصوم بكون الوقت قابلا للصوم أي أن يعلم أن اليوم الذي يريد أن يصومه يصح فيه الصوم بأن لم يكن من الأيام التي نهى عن الصيام فيها. Bismillahirrahmanirrahim. Syurut sihhatis shaum. Sekarang kita berbicara tentang syarat-syarat atau orang sering sebut dengan syarat sah puasa. Artinya apabila syarat ini terkumpul pada diri seseorang berarti puasanya sah, tapi belum tentu wajib. Karena yang kita bicarakan hanya syarat sah. Bila orang-orang ini berpuasa, sahlah puasanya, sah.
Tapi wajiblah belum tentu, karena setelah ini baru kita akan bahas lagi syurutu wujubis shaum, syarat wajib puasa. Artinya bila syarat itu terkumpul pada diri seseorang, orang itu wajib puasa. Tapi bila syarat itu tidak terkumpul di diri seseorang, inya kada wajib puasa, tapi sahlah, sah. Ya itu namanya syurutus sihah, syarat sah, jelas lah. Jadi orang-orang ini apabila dia puasa, puasanya sah. Siapa dia? Syarat itu yang pertama al-Islam, yaitu orang itu mesti orang Islam. Fayushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahar, falau irtadda lahdatan wahidatan batala shaumuhu. Orang itu mesti Islam sepanjang hari. Maksudnya kalau inya Islam otomatis sahlahnya puasa, jelas saya sah. Lalu berpuasanya sampai jam 5 sore. Na'udzubillahi min dzalik, ternyata jam 5 sore inya murtad. Berarti batal kada puasanya? Jelas, karena murtadnya itu membuat puasanya itu tidak sah. Karena satu syarat untuk sahnya puasa tidak terpenuhi, yaitu Islam. Jelaslah, orang yang kada Islam kada sah puasa. Andai pun inya berniat puasa, ya kada diterima juga puasa dari mereka. Karena syarat sahnya itu harus Islam. Jelas itulah? Baik. Karena masalah yang orang murtad atau kada itu karena kita bahas di syarat wajib. Jadi yang pertama Islam. Yang kedua al-aqlu. Payushtaratu ayyakuna aqilan jami'an nahar. Falau junna walau lahdah wahidah batala shaumuhu. Wa ammal ighma'u was sukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaum, ay fi mubtilatis shaum. Jadi pembahasan selanjutnya ini yang kedua akal, bahwa orang yang berpuasa itu apabila inya hendak puasanya sah, inya mesti orang yang berakal. Kalau inya belum berakal, kada sah puasanya. Kakanakan umur 3 tahun kada diberi makan, tahan, tapi inya sudah berakal belum? Belum. Maka anak seperti ini kada sah puasanya. Atau siapa orang dianggap kada berakal? Orang gila. Gilanya. Inya kayak inilah. Terkadang ada, makanya ada istilah balighun aqilun yang ada di dalam syarat wajib. Inya ada orang balik tapi kada berakal, ada juga berakal tapi belum balik. Tapi itu detailnya kada pembahasannya masalah syarat wajib, kita percepat aja nih lah. Masalah orang yang pingsan dan gila, apakah itu membatalkan puasa? Karena kita akan bahas di bab pembatal puasa. Karena ini kita bercepat aja membahas masalah syarat sahnya saja. Jelas itulah. Baik. Yang ketiga, jadi sekali lagi kuulang, aku sini kada membahas masalah gila atau pingsan membatalkan puasa atau kada, tapi itu kita akan bahas di babnya sendiri, di bab pembatal. Dan di sini dikatakan wa amal ighma was sukru fa tafsiluhu fi mubtilatus shaum. Baik. Jadi yang pertama mesti berakal. Kalau belum berakal kada sah. Yang ketiga an-naqa minal haidhi wan nifas. Yang ketiga orang itu mesti dalam keadaan bersih daripada haid dan nifas. Fayushtaratu an takuna al-mar'atu tahiratan jami'an nahar falau hadat fi akhir lahdatin minan nahari batala shaumuha. Jadi disyaratkan seorang perempuan yang berpuasa itu mesti suci sepanjang hari.
Artinya kalau dia suci di pagi hari berarti kan dia wajib puasa nih. Ternyata jam 5 sore dia haid, otomatis puasanya batal dengan sebab datangnya haid jam 5 sore. Karena tidak terpenuhi syarat dia harus suci sepanjang hari. Dari awal mulai puasa sampai waktu berbuka ini harus suci. Kalau jam 5 pagi waktu adzan subuhnya suci, sampai jam 3 sore suci, jam setengah 4 inya haid, otomatis puasanya batal dan puasa itu tidak sah hukumnya. Wajiblah diqadha, wajib qadha kan. Jelas kira-kira lah. Baik. Keberapa lagi? Keempat, al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum, yaitu inya mengetahui bahwa hari yang inya berpuasa itu memang hari yang inya diperbolehkan untuk puasa, untuk berpuasa. Kalau inya asal-asalan aja aku puasa hari ini jar, kada tahunya hari itu hari raya, salah puasanya jelas kada sah. Ini harus bujur-bujur mengerti hari yang aku puasa ini hari yang memang dibolehkan enggak kada. Kalau kada jelas hari ini hari raya kah bukan, harus pastikan oh hari ini aku boleh puasa baru kamu puasa. Itu namanya al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Nah sekarang selesai itu baru kita akan lebih detail membahas masalah syurut wujubis shaum. Sekarang kita akan membahas syarat yang apabila syarat ini terkumpul di diri seseorang maka orang itu wajib puasa, titik. Wajib puasa. Berarti kalau syarat yang akan kita sebut nih kurang, berarti kada wajib karena puasa, tapi bisa aja sah. Kalau sah belum tentu wajib, padahal. Kalau sah itu belum tentu wajib. Kakanak halus umur 8 tahun wajib lah puasa. Kakanak umur 8 tahun wajib lah puasa? Kada wajib. Kada wajib. Karenanya bukan mukallaf, belum baliknya. Tapi sah lainnya puasa? Sah. Karena di syarat sah tadi tidak disebutkan balik, yang pentingnya bakal. Sekarang anak umur 8 tahun bakal kada? Bakal. Boleh lainnya puasa? Boleh. Wajib lah? Belum. Nah sekarang baru kita bicara yang wajib. Pertama, wajib kita katakan idza tawaffarat hadhihi syurut wajaba shaum. Apabila syarat ini terpenuhi semuanya, maka wajib puasa bagi yang bersangkutan. Yang pertama al-Islam. Fala yuqatabu bihil kafiru fid dunya wa ammal murtad fayajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-islam taghlizan alaih. Yang pertama orang yang wajib puasa adalah orang Islam. Bila kada Islam kada wajib. Pertanyaan, apabila ada orang kada Islam masuk Islam, pertanyaannya puasa yang dulu dia tidak lakukan selama beberapa tahun wajiblah diqadha? Hah? Sekarang ada orang dari umur 15 tahunnya balik, lalu sampai umur 30 nya masih dalam keadaan kafir, kada Islam. Umur 31 tahun lalu kemudian nya masuk Islam. Hah? Pertanyaannya selama 15 tahun dari umur 15 sampai 30 wajiblah diqadha ketikanya masuk Islam? Kada wajib. Apabila orang itu kafir asli lalu kemudian masuk Islam, inya hanya wajib berpuasa di sisa hari yang inya temui, tapi tidak wajib membayar apa yang telah inya lalui kalau inya memang asli dalam keadaan kafir non muslim. Paham lah? Tapi kalau yang bersangkutan itu murtad, naudzubillah min dzalik, umur 25 tahun inya murtad, umur 25 murtad, umur 26 murtad, umur 27 murtad, umur 28 barunya masuk Islam lagi. Berarti ada masa 3 tahun ini murtad. Paham ini Padillah?
Sampai umur 25 inya Islam. Umur 25 lalu kemudian inya murtad. 26, 27, 28 masuk Islam lagi. Berarti ada masa 3 tahun inya murtad. Maka ulama katakan selama inya murtad itu semua kewajiban wajib inya bayar. Jadi puasa Ramadan selama 3 tahun inya bayar. Salat bayar. Taghlidzan alaih sebagai hukuman selama inya murtad itu. Jadi kalau orang memang masuk Islam itu inya asli kafir dari awal lalu masuk Islam, maka orang ini tidak diwajibkan membayar puasa yang dulu dia tinggalkan. Karena pada dasarnya inya memang tidak wajib berpuasa saat itu dalam keadaan kafir. Tapi begitu inya masuk Islam, inya cukup mengerjakan sisa yang inya temui. Sekarang puasa Ramadan tinggal 15 hari. Nah 15 hari itu kerjakan. Paham lah? Dan di umur-umur selanjutnya ada yang sudah lalu kada perlu dikerjakan. Tapi orang murtad masuk Islam lagi, berapa lama masa dia murtad, semua kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan dia wajib bayar. Jelas sudah? Baik. Nah ini maksudnya dikatakan wa ammal murtaddu fayajibu alaihi alqada idza raja'a ilal Islam. Keberapa lagi Ansari? Kedua. Yang kedua at-taklif. Ayyakuna balighan aqilan wa amma as-sabi fayajibu ala wali amrihi ay ya'murahu bis-shaumi li 7 sinin wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqah. Jadi yang kedua, syarat seseorang wajib berpuasa adalah at-taklif. Maksud taklif ini ayyakuna balighan aqilan, inya mesti balik dan berakal. Kalau inya balik tapi kada berakal, kada wajib. Kalau inya berakal tapi kada balik, kada wajib ya. Mesti balik dan berakal. Apa arti balik tuh Padel? Nah, bisa jadi karena dia mimpi basah. Ya kalau Padel, bisa jadi karena mimpi basah. Atau jika dia tidak bermimpi basah sampai umurnya genap 15 tahun. Dengan umur berarti. Kalau umurnya 15 tahun berarti inya sudah mukallaf. Selama inya berakal. Tapi jarang kalau orang sampai 15 tahun lah. Ada banyak para aulia begitu. Cuma rata-rata orang mungkin umur 13, 14, 12 bila inya sudah bermimpi berarti inya balik. Keluar maninya. Dengan sebab keluarnya mani tadi berarti inya ya mungkin katakanlah rata-rata umur 12 atau 13 tahun orang sudah balik. Berarti kalau orang sudah balik sekitar umur 12 atau 13 misalnya, wajib lainnya puasa Padel. Sekarang kita lihat dulu, inya akalnya sempurna kada? Sekarang umur 30 cuma akal kada sempurna. Wajib lah puasa? Kada wajib, karena inya kekurangan syarat, yaitu adanya akal, sempurnanya akal. Secara akalnya kada sempurna. Umurnya memang mencukupi tapi akal kada tercukupi, kada wajibnya. Ada lagi anak umur 9 tahun cerdas anak ini, umur 7 tahun 8 tahun pintar anaknya, berarti anak ini bakal lah. Ikam tanya hukumnya paham, pintar bakal, Quran hafal, tapi balik lainnya belum, berarti kada wajib puasa. Kita katakan akal inya punya, tapi umur inya belum mencukupi, kada wajib juga. Tapi sah. Makanya kita katakan bisa saja orang itu bila puasanya sah, tetapi belum wajib baginya. Ini contohnya anakku Muhammad misalkan umurnya 7 tahun. Kalau umurnya 7 tahun anak puasa sah, nya bakal. Tapi wajib lah inya puasa, kada wajib. Cuma Ansari, di dalam madhab kita Syafi'i, ulama katakan apabila anak itu sudah berumur 7 tahun, wajib orang tuanya untuk mengajari inya puasa. Masalah inya kemudian tahan kada tahan itu urusan kenaan sorry. Tapi ikam mengajarkan inya, memerintahkan inya untuk berpuasa itu wajiban sorry. Diajarinya.
Masalah kemudian kada tahan bahajar. Misalnya ini cuma sanggup sampai jam 12 siang, sampai jam 1, itu urusan belakangan itu. Tapi mengajari anak itu nah tentang puasa wajib hukumnya ketika umurnya 7 tahun menurut mazhab Syafi'i. Ya, menurut mazhab Syafi'i 7 tahun. Kemudian menurut Imam Ahmad 10 tahun. Menurut Syafi'i 7. Menurut sebagian ulama umur 12 tahun. Nah sekarang kita bicara mazhab Syafi'i. Berarti berapa tadi umur yang orang tuanya wajib menyuruh? Mengajari berapa? 7. Tapi ya aja sambil diajari kayak itu aja nah. Puasa naklah, bila puasa begini-begini kamu ajari, lalunya berpuasa, kemudian jam 12 inya makan, biar aja kada apa. Penting kamu ajari nilai-nilai puasa itu seperti apa. Jelas lah. Tapi nanti apabila anak itu berumur 10, makanya dikatakan idza tarakahu li 10 sinin fayudrobu in ataqah. Apabila inya sudah mampu berpuasa di umur 10 tahun dan inya tinggalkan, kita lajarinya dengan cara dipukul. Dipukul tetapi bidzarbin ghairi mubarrid, dengan pukulan yang tidak mencederainya. Kada boleh juga kamu pukuli behemat pakai selang gas, pukuli pakai paikat sampai berluka-luka anak, nah kada boleh juga. Nah itu dengan pukulan sekedar molehnya jarak. Anak itu asal dia pukul sedikit gininya takutan. Ikan pukul di pantat misalnya atau di telapak tangan gitu nah. Takutan aja. Bukan pukulan yang malah cedera. Umur berapa tadi? 10. Tapi biasanya lah anak-anak itu umur 10 rata-rata sudah bisa. Tapi pun andai kata inya belum bisa, sorry kita ulang, inya belum wajib selama inya belum balik. Jadi meskipun umur 10, kita pukul itu, pukulan itu pun masuk kategori mendidik. Cuma jika ibarat umur 7 tahun kita masih didik dengan ucapan aja, belum terlalu ditekan manarnya. Tapi begitu umur 10 ini sudah semakin dewasa, semakin kuat. Sekarang kita ajarkan di kampung anak, bila kada puasa pukul ikan. Tapi pada dasarnya wajiblah sudah, belum wajib inya berpuasa karena inya belum balik. Paham itu adalah? Baik. Jadi dulu Nabi Muhammad ketika dikatakan di sini Rasulullah qudat asyura ila qural ansor. Jadi dulu Nabi pernah mengirim beberapa sahabat, mengirim pesan untuk menyuruh orang-orang yang ada di sekitar Madinah itu berpuasa. Makanya dikatakan di sini man kana asbaha shaiman falyutimma shaumahu. Barang siapa yang berpuasa, maksudnya siapa yang hari ini belum makan atau siapa yang hari ininya berniat untuk berpuasa, maka lanjutkan puasanya. Lalu dikatakan wa man kana asbaha muftira falyutimma baqiyata yaumihi. Barang siapa yang tidak berpuasa, sudah makan di pagi hari, hendaklah inya menahan diri untuk tidak makan sampai waktu maghrib. Pahamlah? Makanya di sini dikatakan ada kalimat riwayat Imam Muslim, ini Bukhari Muslim mengeluarkan, cuma kalimat Imam Muslim di sini ujar mereka fakunna ba'da dzalika nasumuh wa nusawwimu sibyanana as-shighar minhum. Ujar mereka, maka setelah itu kami pun berpuasa dan kami mempuasakan anak kami. Lalu kalau riwayat Imam Muslim di sini mereka membuatkan mainan untuk anak-anak mereka. Makanya dikatakan fa idza sa'aluna at-ta'am a'tainahum al-li'bah tulhihim hatta yutimmu saumahum. Apabila mereka meminta makan, bah lapar makan,
maka kami akan berikan mereka mainan yang mainan itu bisa membuat mereka lupa untuk meminta makan. Asik bermain sampai mereka menyempurnakan puasanya. Jadi dalil ini ujar ulama dikatakan sunnah hukumnya bagi seorang wajib seorang ayah untuk mengajarkan anak-anaknya, mengajari mereka untuk berpuasa. Maksudnya fayajib, kalimatnya fayajibu ala wali amrihi ayyamurahu bis-shaum. Maka wajib kalau waliul amr di sini kan orang tuanya, ada orang tuanya untuk menyuruhinya berpuasa di umur 7 tahun dan memukul di umur 10 tahun apabila mereka sudah mampu berpuasa. Tapi sekali lagi kita ulang, wajibkah? Kada wajib. Kada wajib bagi si anak berpuasa sebenarnya, tapi bagi orang tua wajib mendidik. Masalah anak tuh tahan kada tahan terus jelas. Kemudian keberapa lagi? Ketiga. Yang pertama apa tadi Ansari? Islam. Yang kedua taklif, mesti balik dan berakal. Yang ketiga al-itaqah. Apa itu itaqah? Al-qudratu alaih wal itaqah takunu hissan wa syar'a. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk berpuasa. Kalau ini kada mampu, kada wajib. Islam lainnya Islam, baliklah balik, baakallah baakal, tapi mampulah puasa, kada mampu, ya sudah kada wajib. Berarti syarat ketiga adalah kemampuan untuk berpuasa. Bila orang tidak mampu berpuasa, makanya kada wajib puasa. Tidak mampu ini ujar ulama ada hissan, ada syar'a. Yang hissa fala yajibu ala syekhil harim wal marid alladhi la yurja buruhu. Yang pertama adalah orang tua yang sudah terlampau tua, yang memang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Sekarang umur Sirin berapa? 70. Baliklah saudara saudara. Balik. Bakal lah. Bakal. Islam lah. Mampulah puasa, kada mampu aja. Kada mampu Sirin berpuasa. Sudah mun kada mampu, kada usah puasa, kada wajib Sirin berpuasa. Atau orang sakit yang tidak memiliki harapan sembuh. Penyakit ini sudah tergantung dengan obatnya saudara. Misalnya orang itu penyakitnya komplikasi, mana tuha coba kamu, mana tuha Sirin, mana komplikasi, umur sudah 70 lebih, stroke, jantung. Maka jantung itu Sirin bujur-bujur memerlukan obat pengencer darah, harus diminum setiap sekian jam. Udah orang kayak ini kayak apa diharap sepanjang hidup ini ketergantungan dengan obat setiap sekian sekali diminum, karena harus makan sedikit-sedikit. Orang kayak ini sampai kapan? Ya sampai akhir umurnya harus begitu. Berarti adalah harapan untuk sembuh berat rasanya. Maka orang yang seperti ini kada bisa ikam harap berpuasa, maka cukup kenanya membayar fidyah saja per hari. Kada wajibnya puasa. Jelas itulah. Jadi yang ketiga al-itaqah, kemampuan untuk berpuasa. Atau orang itu haid dan nifas, ya sudah orangnya berakal lah, berakal, baliklah balik, Islam lah Islam, sehat lah sehat, tapi haid, ya sudah jangan puasa. Karena orang haid tidak boleh berpuasa dan haram berpuasa. Otomatis haid itu menjadi penghalang seseorang untuk berpuasa, maka jangan puasa. Karena bila sudah bersih dari haid di luar Ramadan barunya ganti, inya bayar, inya qadha. Jelas itu? Selesai masalah itu. Keberapa lagi Ansari? Keempat. Ini perhatikan yang keempat lah. Yang keempat,
Jadi maksud hisain masyara'an kayak ini. Kalau hisan itu orang yang menurut pandangan manusianya kada mampu puasa. Kalau menurut pandangan manusia, sudut pandang manusianya kada mampu berpuasa, makanya kada wajib berpuasa. Seperti orang sakit, ikam kemana aja bawa melihat orang itu nyata-nyata lumpuh, tua umur 80-an, kemudian tergantung obat, stroke, itu siapa aja melihat pasti nyuruh kada puasa. Karena emang kenyataannya jadi kada mampu juga. Jadi dalam sudut pandang manusianya kada bakal mampu. Syara'an itu orang yang dalam sudut pandang manusia mampu, tetapi dalam pandangan syariatnya kada mampu. Makanya al-haidu nifas. Kalau orang haid itu kira-kira andai katanya puasa kawalah, kawa. Tetapi syara' menganggap itu penghalang. Haid dan nifas ya sudah, kalau memang syariat mengatakan orang haid dan nifas tidak sah berpuasa, jangan puasa. Bila ikam paksakan haram hukumnya. Perhatikan di sekarang yang keempat, perhatikan as-sihah fala yajibu 'alal marid. Syarat wajib berpuasa selanjutnya adalah sehat. Bila sakit kada wajib puasa. Sakit bagaimana? Karena kita akan bagi masalah ini. Sakit yang tentunya ini kada mampu untuk berpuasa. Sakit yang dibenarkan oleh syara'. Karena kita akan bahas tentang sakitnya bagaimana. Sekarang kita bagi sakit itu menjadi 3. Sekarang sakit itu begini. Apabila sakit itu ansori, pasti membuat ini celaka. Pasti. Kita pasti di sini mungkin berdasar pengetahuan lah. Katakan dokter ini kita kada mendahului Tuhan. Cuma dokter ini kan biasanya berbicara berdasarkan ilmu dan pengalaman. Ujar dokter, bapak jangan berpuasa ya. Kenapa? Karena bapak ini saat ini jantung sedang bermasalah. Kemudian ada masalah dengan pembuluh, macam-macam. Ini versi dokter. Kalau bapak harus minum obat pengencer darah ini, kalau bapak tidak minum obat ini dan bapak memaksakan diri untuk berpuasa, maka kami pastikan bapak bisa celaka. Ini pasti ujar dokter. Maksud pasti dokter ini berdasarkan ilmu dan pengalaman gitu lah. Cuma kalau kami bicara kehendak Allah itu tuh urusan lain. Yang kita bicarakan ini ujar dokter, ini bisa membahayakan nyawa bapak. Lalu ikam ngotot untuk berpuasa, hukumnya haram ansari. Haram. Ikam jangan konyol. Kada apa-apa juga, aku lebih baik mati dalam keadaan berpuasa, konyol ngarjana gitu. Kamu harus mengerti manakala kedudukan nyawa itu diutamakan dalam agama. Jangan ikam binasakan diri ikam. Orang yang memang membolehkan untuk tidak berpuasa bagi orang sakit, memang Allah Ta'ala yang bolehkan. Maka apabila dokter katakan bapak jangan berpuasa, apabila bapak berpuasa pasti membahayakan diri bapak, sudah kamu jangan puasa dan wajib kada puasa. Jelas itulah. Bila ikam puasa, justru puasa itu membahayakan. Yang kedua, apabila sakit itu jelas-jelas ringan, garing apa kamu jar? Behingusan. Masa lebih hingusan ini kan mempengaruhi ke nyawa kira-kira. Sakit apa kamu jar? Sengkadi. Ini kan penyakit yang kada ada urusannya dengan nyawa lah. Behingusan aja atau sakit apa misalnya lagi sorry. Sakit ikam garing apa jar misalnya apa ya, sakit gigi misalnya atau batukan, penyakit yang kira-kira tidak ada hubungannya dengan nyawa dan sebenarnya dianggap penyakit ringan saja, kayak behingusan hanya pilek biasa saja, maka dalam kasus ini wajib hukumnya kamu tetap berpuasa. Lah, tujar ulama.
Bila ikam merasa, bila ikam minum obat atau kada ya kada. Jadi jelaslah apabila penyakit itu penyakit ringan, maka ikam kada boleh berbuka. Yang ketiga, penyakit yang berdasarkan zon, berdasarkan prasangka ikam. Kemungkinan ini berbahaya, tapi berdasar prasangka ikam sendiri. Bahaya benanya nih. Maka di saat itu ujar Imam Romli makruh ikam berpuasa. Kalau ikam memperkirakan ada bahaya yang timbul karena ikam berpuasa, maka berpuasa di saat itu makruh ujar Imam Romli, dan tetap wajib ujar Ibnu Hajar. Selama belum pasti itu membahayakan, karena perkiraan ikam, perkiraan dari orang yang sebenarnya kada punya pengetahuan. Lain kalau dokter katakan dan pasti ujar dokter berbahaya, maka tadi kita katakan berpuasa di saat itu hukumnya haram. Tapi hanya sekedar aku ini bila puasa kalau pina itu kan asumsi ikam aja. Dalam kasus ini kalau memang ketakutan itu ada, ujar Imam Romli bila ikam berpuasa hukumnya makruh. Tapi ujar Ibnu Hajar tetap wajib ikam. Tapi di pertengahan jalan bila ikam merasa sudah kada mampu lagi, ikam buka. Itu lain ceritanya. Ujar Ibnu Hajar tetap wajib. Pokoknya kesimpulannya bila ikam merasa sakit ikam bakal bertambah parah atau akan memperlambat masa penyembuhan atau membuat celaka, itu semua penyakit yang membolehkan ikam untuk tidak berpuasa. Nah sekarang kayak ini Ansori, kita lihat. Sekarang kita bicara malam nih Ansori. Mudahan ikam sehat. Tapi misalnya ada orang Ansori sakit di malam pertama dari bulan Ramadan. Berarti isuk puasa kada? Hari pertama Ramadan puasa kada kita? Puasa lah. Nah ternyata di malam hari, di malam Ramadannya inya sakit Ansori. Pertanyaannya, di malam hari itu kita meletakkan niat puasa lah. Kita berniat itu di malam hari kan. Pertanyaannya, orang yang sakit ininya mesti meletakkan niat kada? Wajib lah meletakkan niat. Lah kondisinya sekarang sakit, wajib lah berniat. Maka ulama katakan kita bagi dua. Apabila orang itu memiliki penyakit yang penyakitnya itu memang tidak ada kemungkinan untuk sembuh, kita hampir bisa pastikan itu sakit apa, stroke Ansari, umur sudah 80 stroke, ditambah katakan tadi kencing manis, ada diabetes, kemudian asam urat iya, kemudian jantung iya, komplikasi penyakit, umur sudah tua. Itu jangankan hari ini, kita tebak sebulan ke depan gin jaka ibaratnya panjang umur ya tetap sakit juga. Nah orang yang punya penyakit begini, yang kita hampir bisa pastikan bahwa esok ini tetap sakit, di malam itunya kada wajib berniat. Bapaknya berniat toh esok kada bakal puasa juga. Kita sudah bisa tebak, kada mungkin puasa juga esok. Andai kata kada bakal mampu izin puasa, maka orang begini kada perlu berniat di malam hari. Apa yang diniati? Itunya kada bakal puasa ya esok, jelas lah. Tapi kalau orang di malam hari mendapat penyakit, tapi penyakit kambuhan, artinya penyakit yang ada potensi sembuh bahkan sebelum esok. Ikam nih sakit maghrib, ikam minum obat isya, mungkin jam 2 jam 3 malam penyakit ikam bisa aja sembuh. Ini penyakit yang esok harapan sembuh tuh ada, maka wajib ikam berniat di malam itu saja. Ikam niatkan di malam hari itu. Atau ikam hendak menunda niat bolehlah, boleh ikam tunda aja karena sampai ikam sahur, ikam lihat keadaan di situ sampai menjelang subuh. Bila ikam merasa badan ikam masih panas, kemudian ikam bujur-bujur pening, pusing, berdiri bujak kada bisa, nah itu lain cerita. Berarti sampai waktu wajib puasa di waktu subuh ikam masih sakit, ya sudah ikam saat itu kada apa-apa kada puasa. Tapi yang ku maksud nih malam jam-jam 7 jam 8 ikam merasa pusing, saat itu kan harapan sembuh ada, maka tetap ikam berniat karena ada kemungkinan ikam sembuh di waktu subuh. Jadi berniat saja kada masalah.
Jadi ikam niat Ansari, sengaja aku berniat untuk berpuasa esok hari fardu atas diriku di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Sengaja aku berpuasa esok hari puasa Ramadan fardu atas diri, atau kayak apapun niat ikam. Berniat ikam. Hah? Ternyata begitu ikam berniat, isuk kam tetap sakit. Kada masalah, kada usah puasa berarti. Yang penting niat pasang. Karena kita menjaga kemungkinan kalau ikam bakal sembuh di pagi harinya, di subuh harinya. Jelas inilah. Nah, jadi keulang, apabila penyakit ikam itu berat sekali dan tidak ada harapan sembuh esok hari, ikam kada wajib berniat. Tapi bila ikam memang memiliki harapan sembuh mungkin di malam itu, dan penyakit ikam cuma penyakit yang mungkin saja sembuh, kayak sakit kepala aja, minum misalnya Paramek. Atau ikam pilek, minum misalnya Bodrek, kemungkinan subuh sudah nyaman awak, ya berniat aja. Kalau ternyata masih panas kada mampu, ya sudah jangan puasa. Udah berepot, tapi sudah terlanjur berniat, sekalipun ikam sudah berniat, tapi ikam kada mampu ya Pak. Paham saudara? Yang kelima, yang pertama tadi kita ulang, 1 Islam, 2 mukallaf, artinya balik berakal. Yang ketiga al-itaqah, yaitu mampu untuk berpuasa, memiliki kemampuan. Kalau nya kada mampu ya kada wajib. Yang keempat sehat. Yang kelima al-iqamatu, yaitu inya harus dalam keadaan mukim, bukan musafir. Karena musafir boleh tidak berpuasa. Fala yajibu 'alal musafiri alladhi yusafiru safaran tawila, tidak wajib hukumnya berpuasa bagi orang yang melakukan perjalanan yang panjang. Jadi begini Ansari, ada 3 syarat setidaknya ujar ulama. Seseorang yang musafir itu boleh tidak berpuasa, ada 3 syarat. Setidaknya ada 3 syarat. Kalau kita buat secara umum ada 3 syarat orang boleh tidak berpuasa bagi musafir. Musafir aja ya. Apa syarat pertama? 1, perjalanan yang dia tempuh adalah perjalanan yang panjang, atau ujar ulama perjalanan 2 marhalah. Kuulang sekali lagi, ada pertanyaan, bolehlah musafir tidak berpuasa? Boleh dengan 3 syarat. 1, jarak perjalanan yang ditempuh itu panjang. Berapa panjangnya? Ulama beda pendapat dalam menentukan 2 marhalah. Ada yang katakan 79 kilo, ada yang katakan 81 kilo, ada yang katakan 82 seperti yang ada dalam takrirat ini, ada yang katakan 84, 83, 86, 89 sampai 91. Oke, anggaplah 82, kita 80. Anggap aja begitu. Berarti kalau ikam dari Samarinda menuju ke Banjarmasin itu kan berapa kilo? 600-an. Hah? Berapa kilo? Sekitar 600-700. Ikam dari Samarinda ke Banjar katakan 600 atau 700 kilo. Itu kan jelas lebih dari 80 kilo kan. Bila ikam dari Samarinda ke Banjar, itu jelas perjalanan yang ikam boleh berbuka, tidak berpuasa maksudnya. Berarti yang pertama apa tadi? Syaratnya perjalanannya panjang, yaitu lebih dari 82 kilo, anggap gitu, sekitar 80 kilo ke atas. Jelaslah? 1. Yang kedua syaratnya bahwa perjalanan yang ikam lakukan bukan perjalanan dalam rangka bermaksiat. Ayyakuna safaruhu mubahan, bahwa perjalanan ikam itu adalah perjalanan yang mubah. Apa jadi ulama ar-rukhas la tanatu bil ma'asi. Makanya dalam kaidah ini ulama katakan wa masyru'iyatut tarakhus lil i'anati wal 'asi la yu'an. Jadi perjalanan yang ikam lakukan mesti perjalanan dalam rangka perjalanan yang diperbolehkan syarak. Ikam anak bapak ke Banjaran Sari hendak meelangi keluarga sakit. Itu kan perjalanan yang memang agama tidak mempermasalahkan. Kemenak bapaan sorry ke Banjar hendak meelangi peguruan, hendak bapaan sorry ke Banjar hendak mudik meelangi keluarga di kampung.
Itu perjalanan-perjalanan yang agama memperbolehkan. Tapi kalau perjalanan itu ikam lakukan dalam rangka bermaksiat, maka ikam tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa di hari itu. Karena ulama katakan maksudnya ar-rukhsah la tata'allaq bil ma'asi. Karena rukhsah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Itu maksudnya masyru'iyatur rukhas ay masyru'iyatut tarakhus lil i'anah. Karena keringanan untuk tidak berpuasa itu dalam rangka menolong dan meringankan si musafir. Maka diberikan inya keringanan untuk menolonginya supaya inya kada kesulitan. Wal 'asi la yu'an, orang yang bermaksiat kada mungkin ditolong. Nah sekarang inya tulak dalam rangka bermaksiat, maka pertolongan dan keringanan itu dicabut darinya. Jelas kira-kira lah. Kemudian berapa tadi sudah Ansari? 1, perjalanannya panjang. 2, perjalanan itu dilakukan tidak dalam rangka bermaksiat. Apabila perjalanan ikam lakukan untuk bermaksiat, maka ikam tidak boleh tidak berpuasa. Ikam hendak ke mana jar, ke Jakarta, apa disuruh anu jar menjulung duit ke anu menyuap misalnya. Ada kasus-kasus misalnya lalu ke Jakarta untuk menyuap misalnya kayak itu. Berarti kan perjalanannya untuk menyogok. Kalau menyogok boleh lah, maksiat lah. Berarti dalam perjalanan itu inyak kada boleh untuk tidak berpuasa, inyak kada boleh mengkosor dan menjama. Semua keringanan-keringanan yang diberikan kepada musafir tidak diberikan kepada orang yang perjalanannya dalam rangka maksiat. Karena kaidah tadi yang mengatakan wal 'asi la yu'an, orang yang bermaksiat kada boleh ditolong. Sedangkan tarakhus itu jar ulama wa masyru'iyatut tarakhus lil i'anah. Paham itu maksud kaidah lah. Jadi kita punya kaidah pertama al-'asi la yu'an. Orang yang bermaksiat kada boleh ditolongi. Al-i'anatu 'alal ma'siyah ma'siyah. Menolong maksiat terjadi, maksiat juga hukumnya. Maka kada boleh menggunakan alasan tarakhus fid din yang ikam mengambil keringanan agama tadi untuk menolong orang, meringankan. Nyaman banarinya sudah tulak ke sana menyogok, sembayang kosor, sembayang jamak, kada puasa, nyamannya bang. Hendak kemana ikam hendak tawuran. Makanya kada puasa aja, kalau puasa kalau bina lemah waktu tawuran. Sembayang jamak dulu, apa kayak itu kada masuk akal kok. Artinya apa? Artinya bila perjalanan apapun, bila tujuan perjalanan itu bermaksiat, apapun jenis maksiatnya, maka tidak diperkenankan inya mengambil keringanan-keringanan yang diperbolehkan bagi musafir. Di antaranya kada boleh jama, kada boleh qasar, dan kada boleh tidak berpuasa. Dan kada boleh kada berjumat. Ujar ulama adalah jelas adalah. Apalagi? Tetapi Ansari, menurut Imam Abu Hanifah di dalam mazhab Hanafi, apabila ada orang melakukan perjalanan niatnya maksiat, inya tetap boleh kada puasa. Ini menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi. Kenapa mereka membolehkan Ansari? Karena mereka katakan secara umum ayat Al-Quran memperbolehkan orang musafir untuk tidak berpuasa. Sekarang safar hasal, sekarang ini dalam keadaan musafir. Kita kada perlu membagi sesuatu yang Al-Quran tidak bagi, ujar mereka. Karena Al-Quran katakan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Sudah pokoknya bilanya sakit, bilanya musafir boleh kada puasa, ujar Allah Ta'ala, ujar Hanafi dia kata. Jadi mazhab Hanafi membolehkan apabila orang pergi dalam keadaan bermaksiat,
tetap inya boleh untuk tidak berpuasa menurut mereka. Tapi menurut jumhur yang tiga, menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kesepakatan tiga mazhab bahwa orang yang pergi dalam keadaan bermaksiat kada boleh puasa. Ya tadi dengan kaidah tadi. Jelas lah. Jadi kayak apa tuh? Berarti kada boleh. Sudah, berapa sudah? Yang pertama, perjalanan dilakukan adalah perjalanan yang panjang. Dua, perjalanan yang dilakukan tidak dalam rangka. Tiga, di dalam mazhab kita Syafi'i, perjalanan yang dilakukan itu adalah perjalanan yang dilakukan dimulai perjalanan sebelum masuknya waktu subuh. Sebelum subuh. Makanya di sini dikatakan wa yushtaratu li jawazil fitri fis safar ay yusafira qabla tulu'il fajr. Itu syarat ketiga di dalam mazhab Syafi'i. Syarat ketiga cahyo, ikam bila hendak ke Banjar kada puasa, ikam dari rumah berangkat sebelum subuh. Jam berapa ikam berangkat cahyo? Jam 2. Jam 1 malam berangkat ikam. Karena sampai di Penajam ikam ajan subuh di situ. Lalu ikam kelaparan, makan pagi, boleh lah, boleh. Karena pada dasarnya ketika kewajiban puasa itu dimulai dari kapan? Fajar kelak. Ketika fajar datang, ketika subuh masuk, ikam dalam keadaan musafir, sedangkan musafir tidak dikhitab untuk puasa. Maka ikam baca tadi, salah satu syarat wajib adalah al-iqamah, mukim. Sekarang ikam kada mukim. Berarti ikam bukan orang yang dianggap wajib. Paham itulah? Berarti bila orang berangkat jam 1 malam, jam 2 malam, silahkan inya kada berpuasa. Bahkannya kada berniat dari malam itu. Kam kira-kira sorry sok puasa lah kada jar aku pindah anak berjalan malam ini jar. Anak ke Banjar. Kalau aku puasa, kalau pindah ke Uyuhan, ya silahkan kada masalah. Selama syarat yang dua tadi terpenuhi. Pertama perjalanannya panjang, yang kedua ikam pergi tidak bermaksiat. Yang ketiga perjalanan ikam lakukan sebelum subuh ansori. Tapi kalau ikam berangkatnya ansori jam 10 pagi, ikam kada boleh berbuka puasa di tengah hari. Andai kata ikam berbuka hukumnya haram. Tapi kalau kada kuat lagi jar, itu lain ceritanya. Kalau darurat itu jangan ikam bahas. Amun ngaran darurat itu ansori, ngaran darurat babi aja gini orang boleh makan. Kalau benar-benar darurat lah, itu jangan dibahas. Maksudku, ayo Ibrahim jar ansori, kita ke Banjaran jar. Maaf Pak, hendak maelangi keluargaku sidin sakit tulakan jam 10 pagi. Habis itu jam 12, ayo kita singgahan di warung makanan. Nah ini kada boleh. Ikam harus meneruskan puasa. Kecuali di perjalanan ikam sudah benar-benar sudah payah. Di perjalanan itu ikam sudah tidak mampu. Ada penyebab-penyebab yang membuat ikam tidak mampu dan dibenarkan berbuka, silahkan buka. Tapi selama ikam mampu dan kuat, ikam wajib berpuasa sampai maghrib. Jelas lain ansori. Kenapa ansori? Karena ansori pada dasarnya ketika subuh itu masuk, ikam ini bukan musafir, ikam mukim ansori. Ikam mukim. Mukim ini orang yang terkhitab untuk berpuasa. Jelas lah. Ikam subuh ajan orang, wajiblah hari itu ikam puasa. Wajib. Kenapa kada wajib? Ikam musafir kada. Ikam masih mukim, ya wajib ikam puasa. Ternyata jam 10 ikam berjalan, silahkan ikam berjalan. Tapi ikam tetap wajib berpuasa. Itu ulama di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi kuulang sekali lagi, di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, orang yang boleh tidak berpuasa dalam perjalanan adalah orang yang memulai perjalanan sebelum subuh. Bila perjalanan dimulai setelah subuh, inya kada boleh berbuka. Tetap inya wajib berpuasa. Bila inya perjalanan dimulai jam 11 siang, jam 10 siang, jam setengah 11 barunya berangkat, tetap inya berpuasa, kecuali ada perkara yang benar-benar membuat inya keberatan dan syariat menganggap itu boleh, silahkan inya berbuka. Tapi secara umum selamanya kuat, inya kada boleh berbuka. Jelas sampai sini? Tetapi di dalam mazhab Imam Ahmad,
mereka memperbolehkan musafir untuk tidak berpuasa mutlakan. Apakah inya berangkat sebelum subuh atau inya berangkat setelah subuh, kada ada urusan. Bilanya musafir silahkan kada puasa. Artinya ikam tidak perlu menunggu sampai ikam kada mampu. Ibrahim nih dari awal kada ada niat hendak musafir. Yang ada niat hendak tulak tu ikam ansari. Dari malam ikam berpikir, aku isuk jam 10 hendak ke Banjar. Berarti ikam tahu isuk hendak berangkat lah. Tapi Ibrahim kada tahu. Ibrahim hari itu puasa. Jam 10 ikam datang, Ibrahim kita tulakannya ke Banjar, umpat aku ikam bermobil. Apa jar? Meelangi keluargaku di sana sakit. Ya sudah jar Ibrahim, aku mengawani. Berarti kan Ibrahim baru tahu nih. Lalu berangkat di tengah jalan, lalu kalian berbuka kada berpuasa. Boleh lah, boleh menurut Imam Ahmad. Jelas lah. Boleh menurut mazhab Hambali, tetapi tidak boleh menurut Syafi'i. Jadi kayak apa lebih baiknya? Lebih baiknya ikam tidak berbuka sampai ikam benar-benar merasa tidak mampu untuk berpuasa baru ikam buka. Khurujan lil khilaf. Jadi bagus ikam berhati-hati di sini. Jadi bagusnya ya sudah ikam kada usah berbuka, toh ikam kuat ya Allah. Ikam pikiran ikam kada puasa hari ini, kayaknya ikam bakal bayar juga. Ikam sudah dapat setengah hari, sudah sampai jam 11 sekarang, sampai hampir jam 12. Sudah setengah hari ikam dapat. Hendak ikam makan, ya kena ikam wajib juga puasa. Lebih baik ikam teruskan selama ikam mampu. Dan tentunya berpuasa jelas lebih afdal. Jelas kan saudara? Nah, jadi itu pahami baik-baik masalah iqamah tadi. Nah, jadi jangan ikam asal-asal lah, asal-asal musafir langsung makan aja. Ada aturan dalam mazhab kita. Nah, pendapat Imam Ahmad ini diikuti juga Al-Imam Muzani. Al-Imamul Muzani. Al-Imamul Muzani ini Ansari adalah murid Al-Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i. Al-Imam Muzani ini bahkan Imam Syafi'i katakan wa huwa nasiru mazhabi. Ujar Imam Syafi'i, Imam Muzani ini adalah penolong mazhabku. Salah satu murid Al-Imam Syafi'i. Jadi beliau ini memang orang yang sangat alim, zahid bahkan. Alim dan zuhud. Nah, Imam Muzani lebih cenderung kepada pendapat yang disampaikan Imam Ahmad. Berarti pendapat ini pun ada di dalam mazhab kita Syafi'i. Ya salah satunya Imam Muzani tadi. Artinya Imam Muzani mengatakan apabila orang melakukan perjalanan boleh aja melakukan perjalanan di siang hari dan inya tidak berpuasa di hari itu silakan. Nah, pendapat ini dipilih oleh Imam Muzani, pendapat Imam Ahmad. Nah, kemudian di dalam mazhab kita ada lagi yang namanya niyatut tarakhus. Maksudnya begini Ansari. Sekarang ikam di siang hari itu hendak makan kalau karena anggaplah makannya ikam ini karena ikam sudah mengikuti pendapat Imam Ahmad misalnya gitu. Maka ketika itu sore ikam jangan asal makan itu makan jangan. Tapi niatakan niyatut tarakhus, artinya aku berniat makannya untuk mengambil keringanan yang diberikan kepadaku. Jadi kada asal makan. Jadi makannya ikam itu untuk mengambil keringanan lalu ikam makan. Itu maksudnya niyatut tarakhus. Karena bila kada ada niyatut tarakhus menurut sebagian ulama hukumnya puasa ikam batal. Ikam asal makan, otomatis makan ikam itu membatalkan puasa kan? Maka harus ada niyatut tarakhus untuk membedakan mana yang ikam membatalkan dan mana yang niatnya untuk mengambil keringanan. Bahwa ikam boleh tidak berpuasa. Makanya dikatakan di sini wal afdalu fis shaum lil musafiri in lam yashqa alaih. Wal afdalu as-shaumu lil musafir in lam yashqa alaih. Pada dasarnya yang paling afdal bagi orang yang musafir adalah tetap berpuasa jika itu tidak mensulitkannya. Jika itu tidak memberatkannya, maka tetap berpuasa itu lebih afdal. Makanya tadi kita katakan tetap ikam puasaan sehari. Tapi jika ternyata di tengah jalan ikam mendapati kesulitan-kesulitan, silahkan ikam berbuka. Tapi berbuka ikam itu pun niatnya aku berbuka untuk mengambil keringanan. Bahwa boleh berbuka bagi orang yang musafir.
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah malam esok kita akan bahas. Malam esok belum menolak. Beberapa hari di sini karena baru beli. Kita habiskan dulu ini malam Kamis, malam esok kita akan bahas masalah rukun. Rukun ini yang lebih panjang. Karena dalam arkan ini karena kita membahas niat karena kita akan bahas kayak apa niat menurut mazhab Syafi'i, kayak apa niat menurut Imam Malik, dan kayak apa niat menurut Imam Abu Hanifah. Karena terjadi perbedaan pendapat dalam di kalangan mereka di mana waktu meletakkan niat. Jadi malam esok pembahasan kita agak sedikit lebih karena masalah arkan ini justru kita perlu beberapa malam. Pertama masalah niat saja. Yang kedua karena kita masalah mufattirat, masalah yang membatalkan puasa ini itu terjadi perbedaan pendapat kuat di kalangan ulama dan mau kada mau kita harus bahas dalil di situ. Kalau ini kan secara umum saja kita sampaikan secara umum mazhab. Tapi pembatal puasa sebisa mungkin kita akan bicarakan bagaimana perbedaan pendapat ulama dan apa dalil mereka masing-masing ketika mengatakan ini batal ini kada. Jelas lah. Kalau ini kan hanya sekedar syarat-syarat secara umum mereka banyak kesamaan di dalam masalah syarat. Hanya saja di dalam masalah hal-hal yang berkaitan arkan karena ada terjadi perbedaan di dalam rinciannya. Dan insyaallah malam esok kita akan mulai tentang rukun puasa, yaitu masalah niat. Sekalian kita membahas kayak apa bakal berniat malam Jumat kena. Kayak apa cara berniatnya, malam besok kita bahas. Adapun masalah siapa orang yang boleh tidak berpuasa, kemudian bagaimana fidyah, itu adalah kita bahas setelahnya. Karena tidak terlalu urgent. Karena saat ini kita penting bahas adalah masalah niat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa rahmatika ya arhamar Allahumma hdina bihudak waj'alna min sari'in fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min khalafa amraka wa 'asa wasbirallahu ni'mal wakil wa la hawla illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa 'inna 'ala as-siyam wal qiyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.